Baiklah, sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Siapa hari ini mau pimpin doa? Ya, silakan Asmil pimpin doanya. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, mari sama-sama menyanyikan lagu nasional. Biar lebih bersemangat lagi, mari sama-sama tepuk PPK. Tepuk PPK. Sudah semangat? Siapa yang hari ini tidak hadir? Baik, silakan persiapkan buku pelajaran. Masih ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang hubungan antar makhluk hidup? Coba perhatikan gambar ini. Pernah tidak kalian melihat bunga dihinggapi oleh kupu-kupu? Pernah. Kira-kira hubungan apa yang terjadi antara bunga yang dihinggapi oleh kupu-kupu ini? Hubungannya adalah simbiosis. Simbiosis kemarin ada berapa? 3. Kalau bunga dihinggapi oleh kupu-kupu ini termasuk simbiosis apa? Apa Dino? Simbiosis mutualisme Dino? Mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Iya, saling menguntungkan. Bunga dihinggapi oleh kupu-kupu itu hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Hari ini kalian akan mempelajari tentang keseimbangan ekosistem. Ibu harap nanti kalian dapat menguraikan pokok pikiran dari sebuah bacaan teks non-fiksi. Lalu kalian dapat membuat peta pikiran dari teks non-fiksi tadi berdasarkan pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Lalu kalian dapat menganalisis hubungan antar komponen dalam jaring-jaring rantai makanan. Lalu kalian juga dapat menganalisis perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Lalu kalian dapat membuat miniatur dari jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar di depan. Siapa yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Aku mau tanya dia. Semua punya ya? Apa hewan peliharaannya Ziva? Kucing. Kucingnya diberi makan tidak? Dirawat tidak? Siapa yang juga memelihara ayam di rumahnya? Nah, banyak juga. Jadi kalau ayam tadi di dalam kandang, bisa tidak ayamnya mencari makan? Tidak. Jadi antara kita tadi sudah memelihara hewan, kita juga harus merawat hewan tersebut. Kenapa? Nah, karena semua makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup itu mempertahankan hidupnya dengan apa? Sumber energinya dari makanan. Bagaimana peran rantai makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem? Coba kalian baca teks yang ada di buku kalian. Yang kalian baca itu adalah salah satu teks non-fiksi. Sebelumnya, apa itu teks non-fiksi? Konsep teks non-fiksi itu adalah berdasarkan kejadian yang terjadi. Di dalam teks non-fiksi yang kalian baca tadi, ada pokok pikiran. Di mana pokok pikiran itu, Dina? Kalimat utama dalam paragraf. Iya, dalam kalimat utama ada sebuah paragraf. Di dalam rantai makanan terdapatlah kebergantungan antar makhluk hidup. Lalu terdapat aliran energi yang diperoleh oleh makhluk hidup tadi. Selanjutnya terdapat jaring-jaring makanan. Kebergantungan makhluk hidup itu tersusun atas apa? Cara
Jadi rumput itu bisa membuat makanannya sendiri. Tumbuh-tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Selanjutnya apa? Yang kedua, konsumen. Apa konsumen, Oksel? Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri. Iya, memakan makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Konsumen juga ada beberapa, dibagi menjadi tiga. Apa yang pertama? Herbivora. Yang kedua? Karnivora. Yang ketiga? Herbivora, hewan yang memakan tumbuhan. Iya, hewan yang memakan tumbuhan. Kalau karnivora apa, Yasmin? Hewan yang memakan hewan lain. Hewan yang memakan hewan lain. Omnivora? Omnivor ya, Dino? Memakan tumbuhan dan hewan lain. Iya, pemakan tumbuhan dan hewan lain. Selanjutnya aliran energi. Kalau tumbuhan tadi mendapat aliran energi dari mana? Dari matahari. Selanjutnya jaring-jaring makanan. Lalu kalau jaring-jaring makanan apa? Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah makanan ekosistem. Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Dari bacaan tadi, silakan kalian temukan pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Buat dalam bentuk peta pikiran. Sudah selesai? Sudah. Silakan kelompok 1. Ada 2. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Paragraf 3. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Rantai makanan tadi adalah hubungan antara sekelompok produsen dan konsumen. Ya, saling ada hubungannya, interaksi tadi. Selanjutnya, dari beberapa rantai makanan tadi disebutlah apa? Jaring-jaring makanan. Bagaimana para rantai makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dalam sebuah ekosistem? Nah, ini dapat kalian ketahui. Kalian nanti akan membuat miniatur jaring-jaring makanan. Satu kelompok masing-masing membuat satu jenis ekosistem. Silakan persiapkan alat dan bahan untuk membuat jaring-jaring makanan ini. Baca petunjuk pembuatannya yang ada di LKPD kalian. Ibu beri waktu kira-kira kalau 20 menit selesai. Baik. Silakan dikerjakan secara bersama-sama. hasil miniatur yang sudah kalian buat. Silakan kelompok mana dulu yang mau maju. Kita mulai dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil
Jagung dimakan ayam, ayam dimakan musang. Jagung dimakan belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan ular. Apa ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Apa yang terjadi jika populasi ular punah? Jika populasi ular punah, maka populasi burung akan berkurang dan populasi belalang akan meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus tidak hasilnya? Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sistem padang rumput. Tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan ular. Tumbuhan dimakan kupu-kupu, kupu-kupu dimakan bantal, bantal dimakan ular, ular dimakan ubah. Tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan ular. Apakah ada kelompok yang ingin menanggapi? Axel, apa yang terjadi jika populasi elang punah? Jika populasi elang punah, maka populasi ular akan meningkat. Sudah paham? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus tidak? Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang silakan amati video ini sebagai penguatan materi tadi yang telah kalian buat tentang jaring-jaring makanan tadi. Untuk materi makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengular. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi tadi, kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Sudah. Baik, kalau sudah selesai, silakan ditukar dengan teman di sebelahnya. Kita akan bahas sama-sama. Nomor 1, apa pokok pikiran dari teks non-fiksi tersebut? Silakan, Septiara. Keberlangsungan antar makhluk hidup dan lingkungan. Yang nomor 2, Lingkungan akan meningkat dan tanaman bunga seperti dan sawit akan nomor 3. menjaga kelestarian burung elang. Ada yang benar semua? Ada ya. Silakan diberi nilai pada lembar jawaban soalnya. Baik, dari pembelajaran hari ini apa yang dapat kalian simpulkan? Apa yang sudah kalian pelajari tadi? Itu pertama tentang apa? Pokok pikiran dari teks non fiksi. Yang kedua apa? Jaring-jaring makanan. Dalam jaring-jaring makanan tadi tersusun apa? Beberapa rantai makanan. Sudah paham semuanya? Bagaimana perasaan dari pelajaran hari ini? Senang. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. Silakan simpan buku pelajarannya. Sebelum kalian pulang, mari berdoa terlebih dahulu. Hati-hati di jalan saat pulang, sampaikan salam kepada orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.